mendengar dengan hati, berbuah dan berbagi dengan semangat kasih. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumunin dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Matius bab 13 ayat 9. Saya teringat di dalam suatu rekoleksi, terdapat acara selingan. Kami diminta meneruskan kalimat secara berantai, dibisikkan dari satu telinga ke telinga teman lain. Di penghujung barisan, ternyata hampir semua peserta yang berada di giliran terakhir tidak bisa mengulangi secara tepat dan persis kalimat yang dibisikkan oleh peserta di awal barisan. Kelompok dengan konsentrasi dan pemahaman yang baik biasanya yang tampil dengan jawaban yang hampir sempurna atau malah sempurna. Melalui bacaan Injil Matius hari ini, dengan sangat menarik dan luar biasa di ayat 9, Yesus berkata, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Pemakaian frasa ini setelah Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih, sangat berhubungan dengan keterbukaan dan kerendahan hati untuk bukan hanya mendengarkan, tetapi melaksanakan sabda Tuhan. Selain di ayat 9, di bab 13 ayat 43, kita juga menemukan Yesus memakai frasa, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di antara orang banyak yang mendengarkan pengajaran tentang sang penabur ini, ada orang yang acuh tak acuh dan mencela, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga seperti perumpamaan Yesus bahwa benih yang ditabur jatuh di pinggir jalan dan akhirnya dimakan burung. Sang penabur adalah Allah yang selalu menaburkan rahmat-Nya tanpa pamrih kepada siapapun. Dengan merendahkan hati dan membuka hati, mensyukuri berkat yang dicurahkan Tuhan, benih yang ditaburkan Tuhan akan jatuh ke tanah yang subur, berbuah dan berguna untuk banyak orang.
Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menulis, "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?" Roma bab 10 ayat 14. Setiap selesai misa kudus, kita selalu menerima berkat dan pengutusan untuk mewartakan kasih Allah. Apakah kita sungguh siap untuk melakukannya? Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabdamu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu membuka mata hati kami untuk mendengar, mengenal, dan akhirnya boleh siap sedia membagikan buah kasih-Mu kepada orang lain. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin.